Langit kelam di atas sekte Dao Langit bergetar malam itu. Petir turun tanpa henti, tapi bukan untuk menandakan bencana, melainkan kelahiran seorang anak. Di puncak Tianshu Hall, para tetua berdiri dengan wajah tegang. Bayi di pelukan seorang perempuan muda menangis, tapi tangisan itu tidak membawa kehidupan, melainkan kehancuran. Setiap tangisannya membuat formasi spiritual di sekelilingnya retak, dan cahaya spiritual para kultivator meredup satu persatu. Qi-nya tidak sejalan dengan hukum langit, gumam salah satu tetua dengan ketakutan yang jarang terlihat pada wajah sebijak itu. Itu Qi Aib. Ibu bayi itu, Nyonya Lian, memeluk anaknya erat. Air matanya menetes, tapi ia tahu tidak ada belas kasihan di sini. Sekte Dao Langit tidak menoleransi penyimpangan. Seorang tetua dengan jubah keemasan melangkah maju. Lian Shuyin, katanya dingin, anakmu akan membawa kehancuran bagi seluruh sekte. Langit tidak akan membiarkannya hidup. Tangisan bayi itu terhenti seketika. Ia menatap kosong ke arah tetua itu, seolah mengerti. Mata hitamnya mencerminkan petir dan langit yang retak. Di balik kepolosan itu, ada sesuatu yang menatap balik, sesuatu yang bahkan langit sendiri enggan lihat. Para tetua memutuskan dengan suara bulat, anak itu dibuang ke akar dunia, lembah yang tak diakui langit, tempat roh-roh tersesat dibuang agar menghilang bersama waktu. Sang ibu berlutut memohon, tapi hukum langit lebih keras dari hati manusia. Malam itu, bayi itu dimasukkan ke dalam wadah batu hitam dan dilempar ke jurang tanpa dasar, diselimuti kabut abu-abu yang menelan segalanya. 10 tahun berlalu. Di tempat di mana cahaya tak pernah menyentuh tanah, seorang bocah lelaki berdiri di tepi danau kelam. Ia menatap bayangannya sendiri yang terpecah-pecah di air hitam. Wajahnya datar, matanya tajam, dan tubuhnya memancarkan hawa aneh yang membuat roh-roh di sekitarnya gemetar. Dialah Lian Shuyin, bocah yang disebut Aib Langit. Setiap malam, langit di atas lembah itu bergetar, seolah menolak keberadaannya. Namun Shuyin tidak lagi menangis. Ia belajar berbicara dengan bayangan, dengan suara-suara di kabut. Salah satu suara itu, lembut dan dingin, selalu memanggilnya dengan nada yang hampir seperti kasih sayang. Shuyin, kau tahu kenapa langit menolakmu? Tanya suara itu dari dalam kabut. Aku tak tahu, jawab Shuyin, menatap kegelapan. Karena kau membawa sesuatu yang mereka tak bisa kendalikan. Mereka menyebutnya Qi Aib, tapi itu hanya nama yang diberikan karena mereka takut. Suara itu berasal dari sosok perempuan berbaju kabut putih, berdiri di antara batu-batu hitam yang memancarkan simbol kuno. Ia adalah Xuemian, roh tertua di akar dunia, dan satu-satunya yang tidak membenci Shuyin. Di balik senyum samar di wajahnya, ada tatapan tajam penuh dendam pada langit. Cimu bukan kutukan, katanya, menyentuh dada Shuyin yang berdetak lambat. Itu adalah Qi yang lahir sebelum hukum langit terbentuk. Kau, Shuyin, bukanlah kesalahan dunia. Kau adalah bukti bahwa dunia ini belum selesai diciptakan. Shuyin menunduk. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Sejak kecil, semua yang ia dengar adalah bahwa dirinya pembawa bencana. Tapi kata-kata Xuemian terasa lain. Mereka menembus sesuatu yang dalam, sesuatu yang belum bisa ia pahami. Suatu malam, saat kabut hitam menggila, Shuyin merasakan sakit luar biasa di tubuhnya. Energi hitam mengalir dari jantungnya, berputar seperti pusaran neraka. Di langit atas sana, petir memecah 7 lapisan awan. Para tetua di sekte Dao Langit yang jauh di atas pegunungan tiba-tiba tersentak. Aib itu masih hidup? Langit memekik. Petir jatuh ke lembah hitam, tapi tidak menghancurkan Shuyin, malah diserap olehnya. Mata bocah itu terbuka lebar, dan di dalamnya muncul garis cahaya ungu tua, seperti simbol kuno yang menolak surga. Ia merasakan sesuatu yang luar biasa, kekuatan untuk menolak langit. Xuemian tersenyum dalam kabut. Begitulah, Qi Aib telah bangkit lagi. Shuyin berdiri, darah mengalir dari mulutnya, tapi senyumnya tipis dan tenang. Jika langit menyebutku Aib, katanya dengan suara serak, maka aku akan membuat langit menyesal menciptakan kata itu. Di langit atas, petir berwarna ungu menghantam awan, membentuk simbol kuno berbentuk mata. Dunia atas bergetar dan suara-suara suci mulai bergumam ketakutan. Malam itu, untuk pertama kalinya, langit menangis.
Dan di bawah tangis itu, seorang bocah yang dibuang mulai menulis takdirnya sendiri. Kabut hitam di lembah akar dunia menebal. Di dalamnya, bayangan aneh bergerak, kadang menyerupai manusia, kadang menyerupai binatang, tapi semuanya berwajah kosong, roh-roh yang disingkirkan karena melanggar hukum langit. Mereka tidak hidup, tapi juga tidak mati. Dan di antara mereka, Lian Shuyin berjalan tanpa rasa takut, membawa obor biru yang tak menyala dengan api, melainkan dengan ki aib dari tubuhnya sendiri. Semakin dalam aku masuk, semakin kuat rasanya, gumamnya. Suaranya bergema aneh, seolah dinding kabut itu menirukan setiap kata dengan nada yang berbeda. Dari kejauhan, suara Shumian terdengar samar. Itulah paradoksnya Shuyin. Semakin kau menjauh dari cahaya langit, semakin murni esensi kekuatanmu. Dunia ini tidak menolakmu, langitlah yang takut padamu. Ia terus berjalan sampai tiba di dataran yang dipenuhi pilar hitam menjulang. Di setiap pilar terukir simbol-simbol kuno yang berdenyut perlahan seperti detak jantung. Di tengahnya berdiri monumen batu dengan tulisan samar. Inilah dunia yang dibuang sebelum langit dibentuk. Shuyin menatap tulisan itu lama. Dunia sebelum langit. Shuemian muncul di sisinya, wajahnya kali ini lebih jelas. Mata kabutnya menatap jauh ke atas awan. Ya, langit yang kau kenal bukanlah yang pertama. Dulu ada surga yang lebih tua, tempat segala hal lahir bebas tanpa hukum. Tapi langit sekarang menggulingkannya. Dunia lama itu dibuang ke dalam jurang ini, bersama mereka yang dianggap cacat oleh hukum baru. Dan aku, kata Shuyin pelan, lahir dari sisa-sisa dunia itu. Shuemian tersenyum lembut. Tepat sekali. Ki Aib adalah sisa napas dari surga lama. Mereka menyebutmu dosa karena kau membawa ingatan dunia yang telah mereka hapus. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah di bawah mereka bergetar dan pilar-pilar hitam mengeluarkan cahaya merah darah. Dari retakan tanah muncul sosok-sosok bayangan yang menyerupai manusia. Tapi tubuh mereka penuh retakan cahaya. Mereka berbisik, menyebut nama yang sama berulang kali, Lian Shuyin. Shuyin menatap mereka dengan hati-hati. Mereka tahu namaku. Shuemian menunduk, suaranya kini berubah tegang. Mereka bukan sekadar roh, mereka adalah ingatan. Sisa kesadaran dari makhluk yang pernah mencoba membangun surga mereka sendiri. Mereka mengenalmu karena kimu sama dengan milik mereka. Salah satu bayangan itu maju. Tangan hitamnya menembus tanah dan menciptakan pusaran energi yang menarik udara sekitar. Suara yang keluar darinya parau dan bergema. Warisan kami belum selesai. Fondasi belum berdiri. Kembalikan bentuk langit kepada yang pertama. Tiba-tiba cahaya hitam menyambar Shuyin. Ia merasakan tubuhnya bergetar, seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya. Pemandangan berganti. Ia melihat langit hancur, gunung meledak, dan lautan darah yang menguap. Di tengah kehancuran itu berdiri seseorang yang wajahnya mirip dirinya, tapi lebih tua, dengan mata ungu menyala. Sosok itu menatap lurus ke arahnya dan berkata, "Kau akan melanjutkan apa yang kumulai." Shuyin tersentak. Nafasnya memburu. Itu siapa? Shuemian hanya menatapnya dengan pandangan campuran antara kagum dan takut. Itulah asal kimu, roh purba terakhir dari surga lama, yang menolak untuk mati. Dan kini ingatannya mengalir ke dalam dirimu. Tiba-tiba langit di atas lembah berguncang. Cahaya keemasan muncul di antara awan hitam. Sebuah portal spiritual terbuka di atas sana. Suara keras menggema, "Lian Shuyin, atas nama langit ketiga, kau divonis eksistensi terlarang, bersiaplah menerima pembersihan." Shuyin mendongak, melihat sinar turun seperti tombak. Ia merasakan tekanan luar biasa menghantam tubuhnya. Tapi di dalam dadanya, Ki Aib justru bereaksi. Energi hitam meluap keluar, menelan cahaya keemasan itu dan mengubahnya menjadi asap abu-abu. Langit ingin menghapusku lagi. Shuyin menggertakkan gigi. Aku sudah mati sekali. Aku tidak akan mati lagi. Ia menatap ke arah portal, lalu mengangkat tangannya. Shuemian, jika dunia ini adalah buangan, maka aku akan jadikan buangan ini menjadi takhta. Shuemian menatap bocah itu
dan untuk pertama kalinya senyumnya mengandung harapan. Kalimat itu pernah diucapkan oleh langit lama sebelum runtuh. Mungkin Shuyin, kau benar-benar yang akan membangunnya kembali. Di atas sana, portal langit hancur berantakan. Para tetua yang menatap dari kejauhan terdiam ngeri. Mereka melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Seorang anak dari lembah terlarang yang bisa menolak dekrit langit. Malam itu, cahaya dari lembah akar dunia menjulang sampai menembus awan. Langit menulis ulang satu kalimat di langit suci. Aib telah bangkit. Dan di bawah sinar itu, Shuyin berdiri di tengah pusaran energi. Dengan mata ungu menyala tajam, berkata pelan, "Langit memanggilku dosa, tapi tanpa dosaku mereka tak akan pernah lahir." Pagi tak pernah datang di akar dunia, namun hari itu cahaya abu-abu yang aneh menembus kabut pekat. Di tengah dataran pilar hitam, Lian Shuyin duduk bersila. Sekujur tubuhnya memancarkan aliran energi yang tak menentu. Kadang hitam pekat seperti arang, kadang ungu terang seperti petir yang disembunyikan dalam awan. Suara napasnya berat, setiap tarikan udara membuat pilar di sekitarnya bergetar halus, dan setiap hembusan napas membuat formasi kuno di tanah menyala. Ia tidak sedang berkultivasi seperti biasa. Ia sedang memaksa tubuhnya untuk menerima sesuatu yang tak seharusnya bisa diterima manusia, Qi Aib yang murni. Xuemian berdiri di belakangnya, diam-diam menatap. Rambut kabutnya berayun lembut. "Kau benar-benar mau melanjutkan ini?" tanyanya pelan. Qi itu menolak bentuk. Siapapun yang menyatu dengannya akan kehilangan identitas, baik jiwa maupun tubuh. Shuyin membuka matanya perlahan. "Kalau itu harga untuk membebaskan diri dari langit, aku siap membayarnya." Nada suaranya tenang, tapi di mata ungunya ada bayangan api. Ia sudah tak ingin hidup hanya sebagai korban. Ia mengangkat tangannya, membentuk segel sederhana, tapi aneh, tidak menyerupai formasi langit manapun. Udara di sekelilingnya berubah kental. Awan hitam berputar di atas kepala, membentuk pusaran yang seolah-olah melawan gravitasi. Xuemian terdiam. Ia benar-benar menolak hukum dasar dunia, pikirnya. Di kejauhan, suara gemuruh muncul dari dalam bumi. Dari celah-celah batu keluar makhluk-makhluk berbentuk asap, wajah mereka melengkung seperti topeng kesakitan. Mereka adalah sisa dunia, roh yang kehilangan hukum asalnya, tersesat antara eksistensi dan kehampaan. Namun kali ini, mereka tidak menyerang Shuyin seperti biasanya. Mereka berlutut. Dalam bahasa yang tak dimengerti manusia, mereka berbisik, "Dia memiliki bentuk tanpa hukum." Xuemian menarik napas panjang. "Mereka tunduk padamu." Shuyin menatap mereka kosong. "Bukan karena aku kuat, tapi karena aku sama seperti mereka." Tiba-tiba, cahaya dari tubuhnya memancar ke segala arah. Formasi pilar hitam runtuh sebagian, dan dari dalam tanah muncul bola energi ungu raksasa yang berdenyut pelan seperti jantung. Udara seketika menjadi berat, menekan bahkan roh-roh yang tak punya tubuh. Ini, Xuemian menatapnya lekat-lekat. Itu jantung dunia lama, inti dari Qi Aib. Shuyin merasakan dorongan aneh dari dalam bola itu, seolah sesuatu di dalamnya memanggil namanya. Ia melangkah maju tanpa ragu. Setiap langkah membuat kulitnya retak, darahnya menetes, tapi segera menguap menjadi kabut ungu. Saat tangannya menyentuh bola itu, dunia berhenti. Tak ada suara, tak ada waktu, hanya kegelapan mutlak dan sebuah bisikan lembut di telinganya. "Apakah kau ingin menolak hukum atau menciptakan hukum baru?" Shuyin terdiam. "Aku ingin dunia tanpa penolakan." Suara itu tertawa kecil, seperti gema di jurang. "Maka jadilah wadahku, dan biarlah langit menatapmu dengan ketakutan." Tubuh Shuyin tersambar oleh ledakan cahaya ungu. Energi aib mengalir liar, menembus setiap urat dan tulangnya. Jeritannya menggema ke seluruh lembah. Batu-batu pecah, roh-roh kabur, dan bahkan Xuemian mundur selangkah, menutupi wajahnya dari pancaran yang menembus segalanya. Ketika cahaya mereda, Shuyin berdiri di tengah kawah hitam. Kulitnya pucat, tapi di punggungnya kini tumbuh dua sayap transparan, bukan dari cahaya, melainkan dari kegelapan cair yang berputar pelan. Di antara bulu-bulu sayap itu mengalir simbol kuno yang menolak bentuk huruf-huruf hukum purba. Xuemian hampir tak berani bicara. Itu bukan bentuk makhluk fana,
bahkan bukan bentuk dewa. Shuyin menatap telapak tangannya. Aku tidak lagi berjalan di jalan langit, aku berjalan di jalanku sendiri. Tiba-tiba langit berguncang hebat. Petir turun dari langit ketujuh memukul lembah tanpa ampun. Tapi setiap kilat yang menyentuh Shuyin justru terurai dan berubah menjadi kabut hitam. Ia mengangkat tangannya, menangkap petir itu dan mematahkannya seperti rantai rapuh. Suara guntur bergema di seluruh alam. Aib itu telah menolak hukum, hapus eksistensinya. Namun, di tengah seruan itu, Shuyin berdiri tegak, sayap hitamnya membentang lebar, matanya menatap ke arah langit yang berguncang. Ia berteriak lantang dan suaranya menembus setiap lapisan awan. Langit, kau menciptakan hukum untuk mengatur dunia, tapi siapa yang mengaturmu? Petir berhenti sesaat. Langit seakan membeku mendengar kata-kata itu. Dari jauh, Xuemian menatapnya, tak lagi hanya sebagai murid. Ia tahu di depan matanya sejarah sedang menulis bab baru. Shuyin menatap langit yang mendadak tenang lalu berbisik pada dirinya sendiri. Jika Kiku menolak hukum, maka biarlah aku menjadi hukum bagi dunia ini. Kabut akar dunia berputar mengikuti napasnya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, satu manusia berhasil membuat langit berhenti menilai. Kabut yang biasa tenang di akar dunia kini berubah liar. Angin berputar seperti binatang marah dan di langit kelam muncul retakan bercahaya emas, celah antara dunia bawah dan dunia langit. Dari celah itu, tetesan cahaya jatuh seperti air hujan. Tapi ketika menyentuh tanah, mereka berubah menjadi bara yang membakar batu. Lian Shuyin berdiri di tengah badai itu. Sayap hitam transparannya bergetar pelan, memantulkan setiap kilatan petir yang turun. Tubuhnya kini tidak sepenuhnya manusia. Di kulitnya muncul garis-garis hukum purba yang bersinar lembut, seperti cap dunia lama yang menolak untuk lenyap. Langit mulai menangis, bisik Xuemian dari balik kabut. Mereka meneteskan air bukan karena belas kasihan, tapi karena ketakutan. Shuyin menatap ke atas. Di antara awan berlapis 7, ia melihat bayangan besar seperti wajah tanpa bentuk. Itu bukan dewa, bukan roh, itu adalah manifestasi kehendak langit. Setiap tatapannya mengandung ribuan hukum, ribuan batas, dan jutaan ancaman yang tak terucapkan. Suara berat menggema, bukan di udara, tapi langsung di dalam pikiran semua makhluk hidup. Anak aib, kau telah melanggar keseimbangan. Dunia akan tenggelam bila kau dibiarkan. Shuyin tersenyum tipis. Keseimbangan apa? Dunia ini bahkan tak seimbang sejak awal. Petir menyambar tanpa peringatan. Tapi kali ini bukan satu atau dua, ratusan. Setiap petir membawa segel langit, masing-masing bisa memusnahkan sekte besar dalam sekejap. Akar dunia bergetar, formasi kuno mulai retak. Xuemian mengangkat tangannya, membentuk dinding kabut untuk menahan sebagian energi. Namun, kekuatan langit terlalu besar. "Shuyin!" teriaknya. "Kau tak bisa melawan mereka langsung, belum sekarang." Tapi Shuyin tidak bergerak mundur. Ia menatap langit yang bergetar itu, lalu menunduk sedikit. Langit menurunkan murka untuk menghancurkan satu anak buangan. Bukankah itu bukti ketakutan? Ia mengangkat tangannya ke arah petir, membentuk lingkaran Ki Aib. Warna hitam pekat bercampur dengan ungu dan perak, berputar cepat membentuk pusaran. Saat petir menyentuhnya, energi itu terserap masuk, mengalir ke tubuh Shuyin, membuat urat-urat di tangannya bersinar seperti bara hidup. "Semakin kau menyerangku, semakin aku belajar tentangmu," katanya dengan nada datar. "Langit, ternyata kau hanya bisa menghukum, tapi tidak memahami." Pusaran energi meledak ke atas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Tianshu Realm, petir langit terbelah dua. Setengahnya mengalir ke bawah, setengahnya justru tertarik ke dalam tubuh Shuyin. Awan di atas pecah, menyingkap langit biru, pucat yang retak-retak seperti kaca. Dari celah itu, turun sosok berzirah emas, penegak langit ketiga, dewa pehukuman Yan Juelin. Ia memegang tombak cahaya yang menyala dengan api suci, matanya tanpa emosi. "Aib dunia, atas nama langit ketiga, aku menjatuhkan hukuman penebusan. Serahkan eksistensimu." Xuemian hendak maju, tapi Shuyin menahan tangannya. "Tidak, aku ingin tahu seperti apa kekuatan yang mereka sebut suci." Yan Juelin melesat secepat kilat. Tombaknya menembus dada Shuyin, tapi bukan darah yang keluar, melainkan kabut ungu yang menyebar ke udara. Shuyin menatapnya tanpa rasa sakit. "Menarik,
Hukummu tidak mengenal batas tubuh, tapi kau tahu? Ia menggenggam tombak itu, dan pada saat yang sama, Ki Aib menyebar dari tangannya ke senjata itu. Cahaya emas berubah abu-abu, dan lambang-lambang langit di permukaannya terhapus satu persatu. Tombak itu meleleh menjadi debu, lalu diserap oleh Shuyin seperti udara. Yan Juelin mundur, wajahnya untuk pertama kali menunjukkan ketakutan. Tidak mungkin kau menolak hukum benda suci? Bukan menolak, jawab Shuyin pelan. Aku hanya menulis ulang. Ia mengangkat tangannya dan dari bekas tombak itu muncul bentuk baru, bukan cahaya, tapi bayangan padat. Sebilah pedang hitam dengan bilah setipis kaca, berdenyut seperti jantung. Di permukaannya terukir satu kalimat. Langit menolak, bumi memeluk. Dengan satu tebasan, udara terbelah. Gelombang energi memotong awan hingga membentuk celah raksasa di langit. Yan Juelin berusaha bertahan, tapi tubuhnya hancur menjadi partikel cahaya yang ditelan pusaran hitam. Langit bergetar keras. Dari balik awan, terdengar suara seperti tangisan panjang, sedih tapi juga marah. Awan berubah merah seperti darah dan hujan turun deras. Tapi airnya dingin, bukan air suci, melainkan air langit yang tercemar oleh ketakutannya sendiri. Xuemian menatap ke atas dengan mata berkaca. Langit benar-benar menangis. Shuyin menatap hujan itu, airnya jatuh di wajahnya yang pucat. Tangisan pertama langit, bukti bahwa mereka bisa merasa takut. Ia mengangkat pedangnya tinggi, memantulkan bayangan awan yang retak. Jika langit bisa menangis, maka mereka juga bisa runtuh. Dan pada saat itulah dunia atas bergetar sampai ke istana para dewa. Gong suci berdentang 3 kali, tanda bahwa satu lapisan hukum langit telah goyah. Sementara di lembah bawah, Shuyin berdiri di bawah hujan darah langit, tersenyum samar. Tangisanmu indah langit, tapi ini baru permulaan. Kilauan merah senja menyelimuti pegunungan Shuren, di mana Lin Xue berdiri di tebing tertinggi, napasnya berat, matanya menatap lembah penuh kabut spiritual. Di bawah sana, reruntuhan desa Baitshu, kampung halamannya, terlihat seolah menatapnya balik dengan sunyi yang menyakitkan. Dulu, tempat itu hidup dan penuh tawa. Sekarang hanya debu dan tulang. Ia menggenggam potongan batu giok yang hancur separuhnya. Giok itu dulunya pelindung desa, tapi kini hanya simbol kegagalannya. Langit menyebutku aib, gumamnya pelan. Tapi jika menjadi aib berarti melawan takdir, maka biarlah aku menjadi aib yang menelan langit. Tiba-tiba kabut spiritual di bawah bergerak. Bentuk-bentuk samar menyerupai roh penduduk desa mulai muncul. Mereka tak menyerang, tapi menunduk. Lin Xue menatap tak percaya. Roh-roh itu tidak tersiksa. Mereka tenang, seolah menunggu. Aku? Kalian tidak menyalahkanku? Suaranya bergetar. Salah satu roh, seorang anak kecil dengan pita merah di rambutnya, tersenyum dan menunjuk ke dadanya. Di sana, cahaya biru mulai berpendar dari tubuh Lin Xue. Cahaya itu naik membentuk lingkaran rumit di langit. Lalu, dari atas awan, terdengar suara, dingin, berat, seperti ribuan lonceng berdentang bersamaan. Aib dari dunia bawah, kau telah menyentuh energi yang dilarang. Langit retak sedikit. Dari celah itu, turunlah sosok berjubah putih dengan mata keemasan, dewa penjaga hukum langit, Tian Jun, pengadil para pelanggar kodrat. Lin Xue, ucapnya datar, kau membangkitkan roh tanpa izin surgawi. Hukumanmu adalah kehancuran roh abadi. Lin Xue mengangkat kepalanya perlahan, bibirnya tersenyum. Kau memusnahkan mereka tanpa alasan, lalu menyebutku pelanggar karena mencoba mengembalikan keseimbangan? Suaranya mulai berat, tapi tidak takut. Tian Jun melangkah maju, aura sucinya memadamkan kabut spiritual. Kau tidak tahu tempatmu, manusia. Namun sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, tanah di bawah mereka retak. Dari bawah muncul bayangan berwarna ungu gelap, menyerupai naga tanpa tubuh, meliuk di udara. Tian Jun berhenti, matanya menyipit. Itu kekuatan dari dunia dasar. Lin Xue menatap makhluk itu, lalu menyentuh udara di depannya. Kau memanggilku aib karena aku memiliki kekuatan yang tak sesuai kehendak langit. Tapi pernahkah langit berpikir,
mungkin dunia bawah juga punya kehendaknya sendiri? Makhluk itu berputar mengelilingi Lin Xue, lalu menyatu dengan tubuhnya. Aura hitam ungu meledak, menembus awan, menciptakan pusaran energi yang bahkan para dewa di Istana Langit bisa rasakan. Tianjun menggangkat tangannya, membentuk tombak dari cahaya. Kalau begitu, aku akan menghapusmu sebelum keseimbangan terguncang. Namun ketika ia meluncurkan tombaknya, Lin Xue menatap lurus dan hanya mengangkat 2 jarinya. Dalam sekejap, tombak itu berhenti di udara. Tidak sepenuhnya hancur, tapi berubah menjadi debu spiritual yang melayang perlahan. Suara teredam memenuhi udara. Kau menahan serangan surgawi tanpa artefak. Tianjun terkejut, langkahnya mundur 1 jengkal. Lin Xue menatapnya dingin. Aku tidak lagi manusia biasa. Petir merah membelah langit, membentuk pola seperti mata raksasa yang mengawasi. Dari balik awan, suara-suara suci mulai panik. Para penatua langit membicarakan sesuatu. Lin Xue hanya menatap ke atas. Aku akan datang ke langit, katanya lirih. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menunjukkan bahwa fondasi surga yang kalian banggakan dibangun di atas dosa yang kalian sebut aib. Tianjun menatapnya tanpa kata, tapi tangannya bergetar. Aura Lin Xue kini bukan sekadar kekuatan. Itu adalah perpaduan antara yang suci dan yang terkutuk. Sesuatu yang tidak seharusnya ada, tapi ada dengan sendirinya. Ketika ia melangkah pergi, roh-roh penduduk desa mulai menghilang satu persatu, tapi kali ini mereka tersenyum. Dan saat roh terakhir lenyap, bisikan lembut terdengar di telinganya. Fondasi surga dimulai dari sini. Langit kembali tenang, tapi bekas retakan di atas kepala Lin Xue tetap tidak hilang. Tanda bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang manusia telah membuat langit gentar. Kabut malam menelan pegunungan Shuren, menyisakan kilatan ungu di antara awan hitam, jejak dari kekuatan Lin Xue yang baru saja meledak. Di kejauhan, di atas istana langit Shenkue, lonceng surgawi berdentang 1000 kali dalam satu napas. Suara itu menandakan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam 1000 era, retaknya hukum langit. Di aula tertinggi, para dewa penjaga berkumpul. Suara mereka berbaur dengan gemuruh kilat. Di tengah ruangan, duduk seorang wanita dengan rambut putih mengalir seperti sungai bintang. Yuwanyi, dewa strategi langit, terkenal karena dingin dan tanpa belas kasihan. Jadi, aib yang disebut langit telah menampakkan diri, ucapnya pelan. Dan menahan serangan Tianjun tanpa senjata. Tianjun berdiri di sisi aula, kepala tertunduk. Aku gagal mengeksekusinya. Energinya bukan dari dunia ini. Bukan dari dunia ini. Yuwanyi menatapnya, matanya berkilau tajam. Maksudmu, dia sudah melampaui konsep eksistensi yang diatur langit? Sebelum Tianjun sempat menjawab, muncul suara lain, berat dan dalam, menggema dari puncak ruang langit. Tidak hanya melampaui, tapi mengubah. Ia bukan lagi bagian dari sistem yang diciptakan oleh kita. Sosok tua berjubah kabut turun perlahan. Itu adalah Dewa Agung Yuanzai, pencipta hukum spiritual dunia atas. Keseimbangan mulai berubah. Jika dia terus hidup, dunia atas dan bawah akan menyatu menjadi satu jalur kekuatan. Semua terdiam, bahkan Tianjun menatapnya ngeri. Artinya, kekuasaan para dewa akan lenyap. Yuwanyi tersenyum kecil. Atau mungkin akan terlahir kembali dalam bentuk baru. Sementara itu, jauh di bawah langit, Lin Xue berdiam di reruntuhan kuil kuno. Darah menetes dari sudut bibirnya, tapi matanya masih berkilau ungu. Di sekelilingnya, kabut spiritual membentuk lingkaran, memperbaiki luka-lukanya dengan energi yang bahkan ia sendiri tak pahami sepenuhnya. Aku menahan serangan surgawi, gumamnya lirih. Tapi mengapa aku merasa ada sesuatu yang tumbuh di dalam diriku? Suara lirih menjawab dari dalam pikirannya, suara naga tanpa tubuh yang dulu menyatu dengannya. Karena kau telah menjadi wadah kehendak 2 dunia. Lin Xue menutup matanya. Di dalam kesadarannya, ia melihat 2 wujud, satu berupa cahaya putih bersinar, satu lagi kegelapan pekat berdenyut. Keduanya mencoba menguasai tubuhnya, tapi ia menahan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Jika kalian bertarung di dalamku, ucapnya, maka dunia ini akan hancur. Aku tidak akan membiarkannya. Kegelapan itu berhenti.
Lalu suara dalam dari bayangan berbicara, "Kalau begitu, buatlah wadah ketiga, dunia yang tak tunduk pada cahaya maupun kegelapan." Tubuh Lin Shui bergetar. Wadah ketiga, dunia baru? Suara naga itu menegas, bukan dunia baru, tapi fondasi. Dunia yang akan membuat langit sendiri bertekuk lutut. Di luar kuil, tiba-tiba muncul bayangan seseorang berjalan di atas air spiritual. Raut wajahnya tenang, namun auranya tidak kalah kuat dari dewa manapun. Mo Chenyuan, murid sesepuh dunia bawah yang terkenal karena memburu makhluk langit yang jatuh. "Lin Shui," panggilnya. "Kau adalah orang yang disebut aib itu?" Lin Shui tidak menjawab. Ia hanya berdiri, rambutnya tertiup angin, mata ungunya berkilau menantang. "Aku tidak tahu siapa yang menyebutku begitu," katanya tenang. "Tapi aku tahu, semua yang mereka sebut aib hanyalah hal yang mereka tidak bisa kendalikan." Mo Chenyuan tersenyum kecil, tapi matanya serius. "Aku dikirim untuk mengujimu. Dunia bawah ingin tahu apakah kau ancaman atau harapan." Ia mengangkat pedangnya, pedang Xianlu, yang mampu memotong garis takdir makhluk hidup. Udara di sekitar mereka membeku dan kabut berhenti bergerak. Lin Shui tidak mengangkat tangan, hanya menatap pedang itu. "Kalau kau ingin tahu jawabannya, maka seranglah. Tapi jangan menyesal bila kau menemukan kebenaran yang bahkan dunia bawah takut untuk tahu." Ketika pedang Mo Chenyuan menebas udara, kilatan ungu bertabrakan dengan cahaya biru langit bawah. Ledakannya menciptakan gelombang spiritual yang menembus lembah, membuat gunung-gunung bergetar. Saat debu mereda, keduanya berdiri berhadapan. Darah mengalir di ujung pedang Mo Chenyuan, tapi bukan milik Lin Shui, melainkan miliknya sendiri. Luka besar terbuka di dadanya, dan di matanya terpantul bayangan Lin Shui yang kini diselimuti cahaya ungu bercampur putih. Dua kekuatan sekaligus, bisik Mo Chenyuan terengah. "Kau bukan manusia, bukan dewa, bukan iblis." Lin Shui menatapnya datar. "Aku fondasi ketiganya." Petir menyambar langit tanpa hujan. Dari balik awan, seolah dunia atas ikut menyaksikan. Yu Wanyi di Istana Langit menatap dari cermin spiritual, tersenyum samar. "Menarik," katanya pelan. "Mungkin fondasi surga baru benar-benar dimulai dari aib itu." Sementara Lin Shui menatap ke arah langit, retak di kejauhan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Suaranya seperti janji yang menusuk waktu. "Langit menciptakan batas untuk menindas, tapi aku akan menciptakan dasar agar semua bisa berdiri." Hujan spiritual turun di lembah-lembah dunia tengah. Setiap tetesnya memantulkan warna ungu dan putih, hasil bentrokan energi antara Lin Shui dan Mo Chenyuan yang mengguncang keseimbangan dimensi. Burung-burung roh berhenti berkicau, binatang buas bersembunyi di gua, bahkan para kultivator di gunung terpencil merasa napas mereka terhenti sejenak. Di kuil yang kini porak-poranda, Lin Shui berlutut sambil menekan dadanya. Cahaya di tubuhnya masih berdenyut antara ungu dan putih, tapi kali ini disertai kilatan hitam halus, tanda bahwa dua kekuatan dalam dirinya mulai saling menolak. "Aku tidak bisa menahannya terlalu lama," desisnya. Dari puing-puing, Mo Chenyuan bangkit dengan pedang di tangan meski darah mengalir deras dari dadanya. Namun alih-alih menyerang lagi, ia menatap Lin Shui dengan pandangan penuh keheranan. "Energi di tubuhmu bukan sesuatu yang bisa ditampung manusia. Kalau kau terus memakainya, tubuhmu akan hancur dari dalam." Lin Shui tertawa pendek. "Lucu, aku sudah mati sekali, Chenyuan. Apa yang bisa lebih parah dari itu?" Ia menatap langit yang retak di atasnya, lalu berdiri dengan langkah goyah. "Tapi aku takkan berhenti. Kalau aku bisa menyeimbangkan dua kekuatan ini, maka aku akan menciptakan jalan ketiga, jalan yang bahkan langit tidak bisa kendalikan." Mo Chenyuan memandangi wajahnya lama, sebelum akhirnya menurunkan pedangnya. "Aku tahu kini kenapa dunia bawah takut padamu, tapi aku juga tahu mereka salah menilai." Lin Shui menatapnya bingung. "Salah menilai?" "Ya," jawabnya pelan. "Kau bukan ancaman bagi dunia. Kau ancaman bagi mereka yang ingin dunia tetap seperti ini." Sebelum Lin Shui sempat menjawab, tanah di bawah mereka bergetar keras. Dari celah batu, keluar simbol-simbol kuno berwarna emas, membentuk lingkaran rumit. Mo Chenyuan langsung melompat mundur. "Itu segel langit," serunya. "Mereka melacakmu." Udara menjadi berat.
dari pusaran cahaya emas itu muncul 3 sosok berjubah putih dengan lambang surya di dada mereka. Mereka adalah utusan langit, prajurit tingkat tertinggi dari istana Shenque. Yang berdiri di depan, seorang wanita bermata perak dan rambut hitam panjang menatap Lin Xue dengan ekspresi tanpa emosi. Lin Xue, atas perintah Dewa Agung Yuanzai, kau akan disegel selamanya di bawah Gunung Qiluo. Lin Xue tersenyum dingin. Seperti mereka menyegel para pendahuluku 1000 tahun lalu, utusan itu mengangkat tangannya. Tidak, kau tidak akan punya jiwa lagi. Gelombang cahaya emas menembak ke arah Lin Xue, menghantam tanah dan membuat lubang besar. Mo Chenyuan melompat untuk membantu, tapi salah satu utusan menahannya dengan rantai spiritual. Suara besi bertabrakan, petir menyambar, dan seluruh lembah berubah menjadi medan perang antara dua dunia. Lin Xue muncul dari debu, matanya kini bersinar seperti 2 bintang ungu membara. Kalau langit ingin menghapusku, maka aku akan hapus hukum langit. Dengan satu gerakan tangan, ia membentuk segel di udara. Simbol berbentuk spiral dengan cahaya hitam di tengahnya. Begitu segel itu aktif, tanah berguncang, dan dari dalam bumi muncul suara seperti ribuan arwah menjerit bersamaan. Para utusan surga mundur, aura mereka goyah. Ini kekuatan dari dunia bawah. Lin Xue melangkah maju, rambutnya berkibar. Tidak, ini kekuatan dari yang ditolak dunia. Aku hanya memberinya tempat untuk hidup. Ketika ia mengayunkan tangannya, arwah-arwah itu berputar membentuk pusaran, menelan salah satu utusan dalam hitungan detik. Cahaya emas lenyap, dan dari langit turun hujan darah spiritual, pertanda kehancuran makhluk surgawi. Utusan bermata perak menatapnya dengan kaget dan marah. Kau benar-benar mencemari surga. Lin Xue menatap balik dengan dingin. Tidak, surga sudah lama tercemar, hanya saja kalian menutup matanya. Mo Chenyuan berhasil melepaskan diri dari rantai spiritual dan berlari ke sisinya. Kau harus pergi, Lin Xue. Mereka akan memanggil pengadil langit berikutnya, kekuatan setingkat Dewa Agung. Namun Lin Xue tidak bergerak. Kalau aku lari sekarang, dunia akan terus menganggapku pengecut. Mo Chenyuan memegang bahunya. Dan kalau kau mati sekarang, siapa yang akan melawan mereka nanti? Kata-kata itu membuat Lin Xue terdiam. Ia menatap reruntuhan lembah, lalu menghela napas panjang. Baiklah, tapi aku takkan lari, hanya berpindah tempat. Ia menggenggam udara, membentuk portal berwarna ungu yang berdenyut seperti jantung hidup. Dari dalamnya keluar hembusan angin dengan aroma abu dan laut. Mo Chenyuan terbelalak. Itu gerbang ke-13 dunia bawah. Kau bisa memanggil gerbang antar dimensi? Lin Xue tersenyum samar. Langit menyebutku aib, dunia bawah menyebutku penyimpangan. Tapi jika aku bisa melintasi keduanya, maka aku bukan milik siapapun. Ia melangkah ke dalam portal, namun sebelum menutupnya, ia menatap langit sekali lagi. Katakan pada mereka di atas sana, katanya pelan tapi tegas. Fondasi surga mereka sudah retak, dan aku akan menjadi batu pertama dari dunia yang baru. Portal itu menutup dengan ledakan cahaya ungu. Lembah menjadi sunyi kembali, menyisakan Mo Chenyuan yang menatap langit retak dengan mata getir. Fondasi surga, bisiknya. Mungkin memang dimulai dari yang mereka sebut aib. Dan di sisi lain dunia, di istana Shenque, Yu Wanyi menatap cermin spiritual yang memantulkan senyum tipis di wajahnya. Lin Xue, bisiknya. Jika benar kau menciptakan dunia ketiga, maka mungkin, bahkan, para dewa akan bersujud. Dunia ke-13. Dunia bawah bukanlah tempat yang diciptakan untuk manusia. Di sini, waktu tidak mengalir, udara terasa seperti bisikan arwah, dan langitnya dipenuhi kabut hitam yang berputar perlahan seperti pusaran pikiran para roh. Saat Lin Xue melangkah keluar dari portal, tanah di bawahnya berdenyut pelan, seolah dunia itu sendiri menyadari kehadirannya. Aku kembali ke dunia yang bahkan iblis pun takut memijak, bisiknya lirih. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya ungu di tanah hitam. Suara-suara bergaung dari segala arah, suara para roh, suara bisikan masa lalu, dan suara dirinya sendiri yang dulu penuh rasa takut dan penyesalan. Tapi kali ini Lin Xue tidak gemetar. Ia sudah mati sekali, dan kali ini ia datang bukan sebagai korban.
Jika fondasi surga dibuat di atas dunia ini, gumamnya, maka aku akan menggali dasarnya hingga runtuh. Dari balik kabut muncul sosok berjubah lusuh, wajahnya dipenuhi retakan cahaya merah, seolah dagingnya dijahit oleh api. Ia adalah Shan Yao, penjaga gerbang dunia ke-13, makhluk yang eksistensinya dihapus dari sejarah karena menolak tunduk pada langit. Manusia, suaranya serak namun bergema seperti batu bergesek. Bagaimana kau bisa masuk ke tempat yang tak diizinkan bagi jiwa hidup? Lin Xue menatapnya dengan tenang. Karena aku tak lagi sepenuhnya hidup. Shan Yao menatap matanya dalam-dalam lalu tertawa rendah. Hahaha, mata itu, cahaya dua dunia. Kau yang disebut aib itu, bukan? Lin Xue tidak menyangkal. Aku datang mencari sesuatu. Shan Yao menunduk sedikit lalu menatap langit hitam. Semua yang datang ke sini mengatakan hal yang sama, tapi mereka semua berakhir sebagai debu dalam kabut. Apa yang kau cari? Manusia setengah abadi. Fondasi pertama, jawab Lin Xue tanpa ragu. Tempat di mana langit pertama kali menanamkan hukum untuk menguasai semua roh. Shan Yao terdiam. Matanya yang retak-retak menatap Lin Xue lama, lalu ia menghela napas panjang. Kau tidak tahu apa yang kau cari. Fondasi itu bukan hanya tempat, tapi luka. Luka pertama yang diciptakan oleh langit untuk menindas dunia bawah. Kau ingin menggalinya, maka kau akan menghidupkan kembali semua kutukan lama. Lin Xue tersenyum samar. Mungkin memang itu yang seharusnya terjadi. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka berguncang. Kabut hitam terbelah, dan dari kedalamannya muncul bayangan raksasa seperti tangan raksasa dari arwah yang membara. Shan Yao langsung melangkah maju, tangannya membentuk simbol aneh. Cepat pergi dari sini. Itu tangan sisa Qian, roh para penjaga yang gagal. Namun Lin Xue tidak mundur. Ia menatap tangan itu lalu menyentuh udara dengan dua jarinya. Cahaya ungu dari tubuhnya mengalir keluar, berubah menjadi lingkaran berlapis simbol hitam. Begitu lingkaran itu aktif, tangan arwah itu berhenti di udara, menggigil seperti ketakutan. Shan Yao membeku. Kau menundukkan arwah Qian? Lin Xue menatap tangan itu dalam diam. Aku tidak menundukkannya, aku hanya menunjukkan bahwa aku membawa luka yang sama. Kabut di sekeliling mulai bergerak, seolah dunia itu merespons pengakuannya. Tangan arwah itu perlahan merunduk, dan dari tanah muncul pilar batu besar dengan ukiran kuno. Shan Yao terkejut. Itu pilar asal dosa. Tidak mungkin. Pilar itu hanya muncul pada kehendak dunia bawah sendiri. Lin Xue mendekat, menempelkan tangannya ke batu. Ukiran-ukiran kuno mulai menyala, menampilkan adegan dari masa lalu. Saat langit pertama kali mencuri cahaya dunia bawah untuk menciptakan surga. Jiwa-jiwa dipaksa menjadi fondasi bagi istana-istana surgawi. Setiap tangga menuju surga dibangun dari kesedihan makhluk yang disegel di bawah. Jadi ini yang mereka sebut surga. Bisiknya dingin, sebuah menara yang berdiri di atas tulang. Air matanya menetes, tapi bukan karena lemah. Itu adalah air mata yang berisi tekad. Kalau begitu, aku akan memutar arusnya. Dari dalam tubuhnya, dua cahaya muncul bersamaan, putih dan ungu, berputar lalu menyatu di tengah. Cahaya itu masuk ke pilar, dan seketika seluruh dunia ke-13 bergetar. Suara gong spiritual terdengar di semua lapisan dunia bawah. Shan Yao berlutut. Apa yang kau lakukan? Lin Xue menatapnya dengan tatapan seperti dewa. Aku sedang menulis ulang dasar surga. Mulai hari ini, penderitaan dunia bawah tidak lagi menjadi bahan bakar bagi langit. Kilatan cahaya naik ke langit hitam, menembus lapisan demi lapisan, hingga terlihat dari istana Shenkue di dunia atas. Yu Wanyi yang sedang memantau dari cermin spiritual mendadak berdiri. Tidak mungkin, gumamnya. Dia menghubungkan dunia bawah dan dunia atas lewat inti fondasi. Dewa Agung Yuanzai muncul di sisinya, wajahnya muram. Jika dia berhasil, hukum surga akan kehilangan sumber dayanya. Dunia akan runtuh. Yu Wanyi menatap pantulan Lin Xue di cermin. Wajahnya keras, matanya berkilau seperti dua bintang neraka. Runtuh, katanya perlahan, atau terlahir kembali. Kembali ke dunia ke-13, Lin Xue berdiri di atas pilar yang kini bersinar terang. Cahaya dari tubuhnya hampir membuat seluruh kabut lenyap.
Ia menatap ke atas, menembus langit hitam yang mulai retak. "Langit menyebutku Aib," ucapnya pelan. "Tapi lihatlah, Aib inilah yang menyalakan cahaya pertama bagi kegelapan yang kalian lupakan." Dan di atas sana, surga mulai bergetar. Sebuah nada baru tercipta dalam irama dunia. Nada yang bukan milik dewa, bukan milik iblis, tapi milik mereka yang pernah dianggap tidak layak untuk hidup. Fondasi baru telah berdenyut untuk pertama kalinya. Suara petir mengguncang langit ungu di atas gunung Qianhe. Ribuan awan energi roh berpusar seperti ingin menelan seseorang. Di tengah pusaran itu, Lu Shen berdiri dengan tubuh dipenuhi luka retak spiritual. Cahaya ungu gelap menyelimuti tubuhnya. Bukan aura kekuatan, tapi tanda bahwa ia telah melampaui batas manusia dan masuk ke wilayah yang bahkan dewa pun takut sentuh. "Apa kau benar-benar ingin melawan langit?" teriak Yan Ji, suaranya bergetar. Ia berdiri di ujung tebing bersama Mo Yue yang matanya memerah menahan tangis. "Langit tidak bisa ditantang begitu saja, Lu Shen. Itu bukan musuh yang bisa kau lawan dengan tekad." Lu Shen menatap langit yang muram, matanya memancarkan cahaya yang membuat angin berhenti. "Aku tidak melawan langit, aku hanya menolak untuk tunduk." Suaranya datar, tapi setiap kata membawa getaran seperti guntur tersembunyi. Dari dalam pusaran, muncul siluet besar berbentuk wajah tanpa mata. Entitas yang dikenal sebagai Zhen Tianyin, perwujudan kesadaran langit itu sendiri. Suara tanpa sumber menggema. "Kau menodai aliran Qi surgawi, menciptakan jalan yang tak pernah ada. Dunia ini takkan menanggung keberadaanmu." "Kalau begitu," ujar Lu Shen mengangkat tangannya yang bergetar, "aku akan menanggung dunia ini sendirian." Dalam sekejap, seluruh jurang di bawahnya meledak, mengeluarkan arus energi hitam bercampur cahaya emas. Dua warna yang tak seharusnya bisa menyatu, tapi di tangan Lu Shen, keduanya berbaur sempurna. Mo Yue berlari mendekat, tapi Yan Ji menahannya. "Jangan, dia sedang melangkah ke jalan yang tak bisa kembali." Namun, Mo Yue hanya menggigit bibirnya. "Kalau dia akan hancur, aku juga tak mau hidup di dunia yang menolak dirinya." Ketika suara Mo Yue menggema, Lu Shen membuka mata, tersenyum samar. "Tidak, Mo Yue, dunia yang menolakku justru akan jadi fondasi surga untukmu." Dengan satu hentakan kaki, tanah di bawahnya terbelah. Cahaya hitam emas naik ke langit, menembus awan, dan dalam sekejap, semua energi spiritual di seluruh benua berhenti mengalir. Para kultivator di berbagai sekte panik. Apa ini? Mengapa Qi dunia berhenti? Di kuil langit, para tetua besar berlutut di hadapan altar. Itu bukan bencana biasa. Seseorang sedang menciptakan dunia baru. Kembali ke gunung Qianhe, Zhen Tianyin tampak terguncang. Mustahil, tak ada makhluk fana yang bisa mengubah arus Qi dunia. Tapi Lu Shen hanya menatap dengan tenang. "Kau lupa sesuatu, langit. Aku bukan lagi bagian dari ciptaanmu." Dengan gerakan cepat, ia menekan kedua tangannya ke dada sendiri, membuka retakan besar di tengah tubuhnya, lalu membiarkan seluruh energi surga dan bumi masuk. Langit bergetar, gunung runtuh, laut terbelah. Dalam kekacauan itu, Mo Yue menjerit, Yan Ji menunduk berdoa, dan seluruh dunia menyaksikan fenomena tak terpahami. Ketika debu mengendap, Lu Shen lenyap. Di tempatnya, muncul hamparan luas tanah suci berwarna putih, keperakan, tanah yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah dunia baru yang lahir dari aib yang dibenci langit. Mo Yue berlutut di tanah, menangis terisak. Dia mengorbankan dirinya untuk membentuk dunia ini. Yan Ji menatap langit yang kini berwarna abu-abu keemasan. Tidak, dia tidak mati. Dunia ini adalah dirinya. Lalu, di antara angin lembut, suara samar terdengar. "Langit menyebutku aib, tapi lihatlah, dari aib inilah surga bertumpu." Gunung Qianhe runtuh sepenuhnya, tapi di bekas reruntuhannya lahir dunia baru yang mulai berputar perlahan. Dunia di mana hukum lama tak lagi berlaku, dan nama Lu Shen mulai bergaung di seluruh penjuru benua bukan sebagai kutukan, tapi sebagai awal dari kelahiran kembali segalanya. 3 hari setelah langit retak dan gunung Qianhe lenyap, sebuah tanah baru muncul di tengah kekosongan dunia. Para kultivator menyebutnya tanah tanpa asal, sebuah wilayah yang tak tercatat di peta manapun.
Tapi di antara orang-orang yang masih hidup, hanya sedikit yang tahu bahwa tanah itu lahir dari tubuh Lu Shen sendiri. Di tengah hamparan putih keperakan itu, tumbuh pohon raksasa dengan akar bercahaya. Batangnya berdenyut seperti jantung, dan dari puncaknya mengalir sungai cahaya yang membelah daratan baru. Di bawahnya berdiri Mo Yue. Tubuhnya lemah, tapi matanya menyala dengan tekad. Ia merasakan detak kehidupan yang begitu familiar dari pohon itu. Ini, napasnya Lu Shen, bisiknya lirih. Yanji berdiri tak jauh darinya, menatap ke langit yang kini berwarna keabu-abuan. Dunia baru ini, Qi-nya berbeda. Tidak ada batas, tidak ada arah. Semua seimbang, tapi tak berpihak. Seolah-olah tidak ada langit yang mengatur. Karena langitnya sudah mati, jawab Mo Yue pelan. Dan langit yang baru adalah dia. Di tempat lain, jauh di perbatasan tanah tanpa asal, sekte-sekte besar mulai berkumpul. Patriark sekte Tianluo, Gu Shenyang, berdiri di depan rombongan kultivator tingkat tinggi. Kita tidak bisa membiarkan dunia baru ini berkembang tanpa pengawasan, ujarnya dengan nada dingin. Jika benar diciptakan oleh aib bernama Lu Shen, maka dunia ini akan menularkan dosanya kepada seluruh benua. Salah satu tetua menimpali, tapi Patriark, para roh binatang suci telah bermigrasi ke sana. Mereka seperti dipanggil oleh sesuatu. Gu Shenyang tersenyum tipis. Justru itu buktinya. Dunia ini memikat semua makhluk tak murni. Kita harus segel sebelum menjadi ancaman. Sementara itu, di tengah dunia baru, Mo Yue mulai membangun altar kecil di bawah pohon bercahaya. Ia menamai altar itu kuil aib suci, tempat untuk mengenang Lu Shen. Namun setiap malam, ketika ia bermeditasi, suara samar memanggilnya dari dalam tanah. Mo Yue, suara itu lembut namun bergema di dalam pikirannya. Ia tersentak, memandang sekeliling, tapi tak ada siapapun. Lu Shen, itu kau? Suara itu kembali, kali ini seperti bisikan dari jarak yang tak terukur. Aku tak sepenuhnya lenyap, aku menyatu dengan dasar dunia ini, tapi langit lama masih mencoba merobekku dari dalam. Aku butuh waktu. Air mata menetes di wajah Mo Yue. Aku akan menjagamu sampai langit itu berhenti menuntut balas. Namun pada saat yang sama, di langit atas tanah tanpa asal, muncul celah kecil berwarna merah darah. Dari celah itu meneteskan embun hitam yang jatuh ke tanah, dan setiap tetesnya menumbuhkan makhluk aneh berkulit abu-abu dengan mata merah menyala. Mereka disebut penggigit surga, entitas yang lahir dari kebencian langit terhadap dunia baru ini. Yanji melihat dari kejauhan, wajahnya tegang. Mo Yue, kita harus pergi. Dunia ini belum stabil, dan makhluk itu tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Namun, Mo Yue berdiri tegak, menatap makhluk-makhluk itu dengan tatapan tajam. Kalau mereka datang karena kebencian langit, maka aku akan melawannya dengan cinta dari dunia ini. Ia menggenggam kristal perak yang muncul di udara, sebuah pecahan kecil dari inti dunia baru, pemberian Lu Shen. Ia menanam kristal itu ke tanah, dan dari sana muncul pelindung transparan berkilau, melingkupi altar dan pohon raksasa. Cahaya itu menolak serangan makhluk-makhluk penggigit surga, membuat mereka menjerit kesakitan dan berubah menjadi debu. Tapi di saat yang sama, Gu Shenyang dan para tetua dari sekte besar tiba di luar perbatasan tanah tanpa asal. Mereka melihat sinar pelindung itu dan merasa terguncang. Itu kekuatan asal dunia. Tidak mungkin seorang manusia bisa mengendalikannya. Gu Shenyang menatap langit dengan senyum dingin. Menarik. Jika benar dunia ini tak tunduk pada langit, maka kita akan tundukkan dunia ini dengan tangan kita sendiri. Langit bergemuruh dan celah merah semakin besar. Mo Yue terjatuh ke lutut, merasakan tekanan luar biasa dari atas sana. Dalam pikirannya, suara Lu Shen kembali terdengar. Lebih lemah, tapi jelas. Mo Yue, lindungi dunia ini sampai aku terbangun. Jika langit kembali menolak, maka surga baru ini akan hancur, dan semua yang mempercayaiku akan lenyap. Mo Yue mengepalkan tangannya. Aku janji, meski harus menjadi musuh seluruh langit, aku takkan biarkan dunia ini hancur. Cahaya dari pohon raksasa tiba-tiba menyebar ke seluruh daratan, membentuk formasi raksasa yang menelan segala kegelapan. Dunia itu berdenyut hidup, seolah membalas sumpah Mo Yue. Sementara di sisi lain, Gu Shenyang berbisik pada bawahannya. Siapkan segel surga hitam. Dunia yang lahir dari dosa harus disegel dengan dosa pula.
langit terbelah menjadi dua warna, emas dan merah darah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua langit mulai saling menatap. Langit berdarah di atas tanah tanpa asal. Dua cahaya besar saling berhadapan. Emas lembut dari dunia baru dan merah darah dari langit lama. Ketika keduanya bersentuhan, udara bergetar seperti kaca yang hampir pecah. Semua makhluk di dunia merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan, seolah setiap napas bisa menjadi yang terakhir. Di tengah itu, Mo Yue berdiri di bawah pohon bercahaya. Matanya memandangi langit yang terbelah. Tangannya menggenggam kristal dunia yang kini mulai retak. Dia belum bangun, gumamnya lirih. Kalau begini, terus dunia ini tak akan bertahan. Dari balik kabut, Yanji datang dengan tubuh berdarah, membawa beberapa murid muda yang terluka. Mo Yue, mereka sudah menembus barisan pelindung timur. Pasukan sekte besar memaksa masuk. Mereka bilang ingin menyucikan dunia. Mo Yue menggigit bibirnya hingga berdarah. Menyucikan? Tidak. Mereka hanya ingin menjadikannya milik mereka. Ia melangkah ke arah altar, lalu berlutut di depan pohon bercahaya. Lucian, jika kau masih bisa mendengarku, berikan aku kekuatan untuk menjaga dunia ini. Aku tak peduli meski tubuhku hancur. Dari dalam tanah, suara bergetar samar menjawab, menjaga dunia berarti menjadi bagian darinya. Jika kau rela, maka darahmu akan menjadi tanah dan jiwamu menjadi hukum yang menopang. Yanji mendengar suara itu dan terbelalak. Mo Yue, kau tidak bisa. Itu artinya kau akan kehilangan wujudmu selamanya. Namun Mo Yue hanya tersenyum tipis. Jika aku harus menjadi fondasi agar langit tak lagi menangis, maka biarlah aku lenyap. Ia menggenggam kristal dunia, menancapkannya ke dada sendiri. Seketika tubuhnya menyala, bukan dengan cahaya biasa, melainkan dengan campuran energi hitam dan perak, mirip seperti aura Lucian dahulu. Angin berhenti, tanah bergetar. Di langit, cahaya emas dari dunia baru menembus kabut merah, menahan tekanan langit lama. Gu Shenyang yang berdiri di atas awan hitam melihat pemandangan itu dengan murka. Dia menyatu dengan inti dunia, mustahil. Dunia ini akan jadi hidup sepenuhnya kalau ritual itu selesai. Ia menghunus pedang pusaka He Yinjian, pedang yang dikatakan ditempa dari fragmen kehendak langit sendiri. Dengan satu ayunan, gelombang merah memecah udara. Sinar itu meluncur ke arah Mo Yue seperti kilat. Tapi sebelum mencapai dirinya, pohon bercahaya memuntahkan akar-akar yang berputar seperti naga, menahan serangan itu dengan ledakan besar. Yanji menyerang balik, membentuk formasi roh. Selama aku hidup, tak seorang pun menyentuhnya. Namun, Gu Shenyang tertawa dingin. Hidup? Kau pikir hidupmu berarti di hadapan kehendak langit? Ia menjentikan jari, dan dari belakangnya muncul dua sosok berjubah abu, tetua bintang retak, dan pendeta Xuanyin. Mereka membawa gulungan hitam, segel kuno yang disebut segel surga hitam. Dengan segel ini, ujar Gu Shenyang, kami akan menutup dunia buatan itu selamanya. Biarlah ia menjadi kuburan bagi mereka yang melawan langit. Langit menggelap. Awan hitam menelan cahaya emas. Petir merah berjatuhan seperti rantai mencoba membelit tanah tanpa asal. Tapi Mo Yue yang kini separuh tubuhnya menjadi cahaya memekik, suaranya bergema ke seluruh dunia. Jika langit menolak dunia ini, maka dunia ini akan menolak langit. Energi dunia baru bangkit, sungai cahaya berputar ke atas, membentuk pusaran besar yang menelan petir merah. Pohon raksasa bersinar semakin terang, dan dari dalam batangnya muncul siluet samar Lucian, belum sepenuhnya bangkit, tapi matanya terbuka. Lucian sudah setengah terbangun. Suara gemuruh memenuhi udara. Gu Shenyang memucat. Tidak mungkin, dia masih hidup? Siluet suaranya bergema pelan tapi tegas. Kau memanggilku aib, tapi aku melihat dunia di mana langit bukan lagi hakim, melainkan saksi. Dengan satu gerakan lembut, Lucian menunjuk ke arah segel hitam di tangan para tetua. Cahaya emas perak keluar dari jarinya, mengenai segel itu, dan segel langsung meleleh seperti lilin. Para tetua menjerit kesakitan, tubuh mereka menguap menjadi kabut. Gu Shenyang melangkah mundur dengan panik. Tidak, ini bukan kekuatan fana, ini kekuatan asal. Dunia baru ini telah punya kesadarannya sendiri.
Lucian menatapnya tenang. Langit menciptakan manusia dari debu. Kini, debu menciptakan langit baru. Itulah keseimbangan sejati. Gu Shenyang berteriak, melepaskan serangan terakhir. Tapi sebelum pedangnya mencapai Lucian, Mo Yue yang kini nyaris lenyap sepenuhnya, tersenyum dan berkata, "Pelan, aku sudah cukup bahagia, bisa hidup di dunia yang kau ciptakan." Tubuhnya berubah menjadi ribuan serpihan cahaya, menyatu dengan pohon dan tanah. Dan seketika dunia baru itu mekar. Muncul bunga-bunga bercahaya di seluruh daratan, sementara langit lama terbelah sepenuhnya. Gu Shenyang jatuh tersungkur, menyaksikan langit merah retak menjadi serpihan yang menguap. Yan Ji berlutut, menatap pohon yang kini bersinar lebih lembut. Dia benar-benar menjadi bagian dari dunia ini. Suara Lucian bergema, lembut namun mengguncang alam. Mo Yue telah menjadi penjaga dunia tanpa langit. Kini, saatnya dunia ini belajar hidup tanpa ketakutan. Langit lama menghilang, dunia baru berdiri, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, surga tidak lagi berada di atas, melainkan di dalam diri semua makhluk yang berani menentang takdir. Setelah retaknya langit lama, keheningan menyelimuti seluruh tanah tanpa asal. Tidak ada suara guntur, tidak ada tekanan ilahi, hanya udara hangat yang lembut seperti napas dunia baru. Pohon bercahaya yang menjadi jantung dunia kini berpendar pelan, cabangnya meluas sejauh mata memandang, seakan ingin menyentuh setiap sudut tanah yang pernah dilupakan. Di bawah pohon itu, Yan Ji berlutut. Ia menggenggam tanah putih yang masih memancarkan aura lembut. "Mo Yue, kau benar-benar menjadi satu dengan dunia ini." Suaranya parau, tapi penuh kekaguman. Ia menatap langit yang kini berwarna perak muda, tanpa batas, tanpa arah, dan tersenyum getir. Tanpa langit, tapi terasa lebih damai. Tiba-tiba, cahaya dari pohon bergetar. Sebuah sosok perlahan muncul di antara cabangnya, Lucian. Namun kali ini, tubuhnya setengah transparan, seperti proyeksi dari inti dunia itu sendiri. Aura di sekitarnya tidak lagi seperti manusia, tidak pula seperti dewa. Ia adalah sesuatu yang baru. "Yan Ji," suaranya bergema lembut, "bagaimana dunia ini bernapas?" Yan Ji menunduk hormat. Dunia ini tenang, tidak ada tekanan langit, tidak ada takdir yang memaksa. Semuanya bergerak mengikuti kehendaknya sendiri. Lucian mengangguk pelan. Itulah tujuan dunia ini, dunia tanpa takdir. Ia menatap jauh ke utara, di mana masih tampak sisa kabut hitam bergulung. Namun takdir lama tidak lenyap begitu saja. Ia akan mencari cara lain untuk kembali. Di balik kabut itu, sisa-sisa kehendak langit lama berwujud seperti kabut merah tua. Dari dalamnya, suara bisikan bergema. "Kau pikir bisa menghapusku, Lucian? Aku bukan langit, aku adalah keinginan manusia untuk diperintah." Lucian menatap kabut itu tanpa ekspresi. "Kalau begitu, aku akan menghapus keinginan itu juga." Namun, sebelum ia sempat bertindak, dari dalam tanah muncul makhluk-makhluk bercahaya, bentuk baru dari kehidupan. Mereka bukan manusia, bukan binatang, tapi hasil perpaduan antara energi dunia lama dan dunia baru. Mereka melayang-layang, memancarkan ketenangan. Yan Ji terpana. "Makhluk apa itu?" Lucian tersenyum samar. "Itu bukan makhluk, itu kehendak bebas yang mengambil bentuk. Setiap kehidupan yang lahir di dunia ini akan memilih takdirnya sendiri tanpa penguasa. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di balik kabut hitam, sosok Gu Shenyang muncul kembali. Terluka parah, tapi masih hidup. Separuh tubuhnya terbakar, namun di matanya menyala api kebencian. Dunia tanpa takdir, dunia tanpa penguasa, maka kau menciptakan kekacauan, bukan kebebasan. Ia mengangkat tangan kirinya yang sudah berubah menjadi logam gelap. "Aku telah menyatu dengan kehendak langit lama. Aku adalah pewaris surga sejati, dan aku akan mengembalikan tatanan ini dengan darahmu." Lucian menatapnya tenang. Langit lama memang harus punya pewaris, agar dunia tahu perbedaan antara takdir dan pilihan. Pertarungan pun dimulai. Gu Shenyang menebas udara, menciptakan gelombang merah yang mampu membelah tanah. Lucian mengangkat tangannya, menangkis dengan aura perak emas. Setiap benturan menghasilkan kilatan yang memecah realitas. Yan Ji berlari mundur, menahan tekanan dahsyat yang membuat tanah berguncang. Kekuatan mereka, ini bukan lagi kekuatan manusia.
Gu Shenyang tertawa dengan suara serak. Kau pikir bisa melawan kehendak seluruh langit lama sendirian? Aku menanggung semua amarah yang kau tolak, semua hukum yang kau hancurkan. Lihatlah Lu Shen, dunia ini akan kembali tunduk padaku. Lu Shen menutup matanya sejenak. Kau salah. Ketika ia membukanya kembali, langit baru bergetar, dan dari setiap makhluk bercahaya yang hidup di dunia itu, muncul aliran energi menuju dirinya. Mereka bukan menyembah, tapi mengakui, dunia ini tidak tunduk padaku, tapi mereka memilih untuk percaya. Cahaya perak emas mengalir deras ke tubuh Lu Shen, menghapus transparansinya. Kini ia tampak sepenuhnya nyata, seakan dunia itu memberinya tubuh baru. Gu Shenyang berteriak marah dan menebas lagi, namun kali ini tebasannya berhenti di udara. Lu Shen menggenggam pedang itu dengan tangan kosong, lalu menatap lurus ke matanya. Kau menyatu dengan langit lama, tapi aku menyatu dengan semua yang ingin bebas dari langit. Satu sentuhan ringan di dada Gu Shenyang membuat tubuhnya retak seperti kaca. Dari dalamnya keluar kabut merah yang melolong kesakitan. Lu Shen menatap kabut itu. Kau bukan musuhku, Gu Shenyang. Kau hanya korban dari sistem yang tidak pernah mengizinkan manusia memilih. Dengan satu gerakan lembut, ia menengadahkan tangan. Cahaya dunia menelan kabut itu, mengubahnya menjadi serpihan halus yang terbang ke langit baru. Gu Shenyang terjatuh, tersenyum getir sebelum tubuhnya menghilang. Jadi begini rasanya. Bebas. Lu Shen berdiri di tengah cahaya, tubuhnya perlahan menyatu dengan udara. Yanji berlari ke arahnya, berteriak, "Jangan pergi lagi, dunia ini masih butuhmu." Tapi Lu Shen hanya menatapnya lembut. "Aku tidak pergi. Aku hanyalah bagian dari dunia yang kalian jaga. Dunia ini akan hidup bukan karena kekuatan, tapi karena keyakinan." Cahaya di sekelilingnya meledak perlahan, menyebar ke seluruh daratan. Pohon bercahaya bergetar pelan, dan dari setiap daun jatuh serpihan sinar yang berubah menjadi bintang-bintang di langit baru. Ketika semuanya tenang kembali, dunia itu menjadi utuh. Tidak ada langit yang menghakimi, tidak ada takdir yang memaksa. Hanya dunia yang bernapas sendiri, lahir dari dosa, tumbuh dari pengorbanan, dan hidup karena cinta. Yanji memandang langit baru yang bersinar lembut. Ia tersenyum sambil berbisik, "Langit menyebutmu aib, Lu Shen. Tapi aib itulah yang kini jadi fondasi surga." Dan dari kejauhan, di balik bintang-bintang perak, suara lembut bergema. Surga tak lagi di atas. Surga kini di dalam hati yang memilih untuk percaya. 1000 tahun berlalu sejak dunia tanpa langit berdiri. Tanah tanpa asal kini dikenal dengan nama Kingsu Realm, sebuah alam yang tidak mengenal batas spiritual atau kasta kekuatan. Setiap makhluk di dalamnya hidup dengan hukum yang lahir dari hati mereka sendiri. Tidak ada surga, tidak ada neraka, hanya keseimbangan yang tumbuh dari pilihan masing-masing jiwa. Namun, di tengah kedamaian itu, kisah tentang Lu Shen dan Mo Yue perlahan menjadi legenda. Banyak yang menganggapnya hanya mitos, cerita indah yang dibumbui para biksu kuno. Hanya sedikit yang percaya bahwa dunia ini benar-benar lahir dari pengorbanan keduanya. Di tepi Sungai Bintang, seorang pemuda duduk memandangi air yang berpendar lembut. Namanya Ling Yan, seorang yatim piatu dengan simbol aneh berbentuk akar bercahaya di punggung tangan kirinya. Ia tidak tahu bahwa simbol itu adalah sisa energi dari akar pohon dunia, tanda hubungan langsung dengan fondasi dunia itu sendiri. Suatu malam, ketika bulan keperakan menggantung tinggi, air sungai tiba-tiba berhenti mengalir. Udara menegang, dan dari permukaannya muncul sosok perempuan berambut putih panjang, berpakaian dari cahaya lembut. "Kau," bisik Ling Yan terpaku. "Siapa kau?" Perempuan itu tersenyum samar. "Aku penjaga yang telah lama tertidur, Mo Yue." Ling Yan membeku. Nama itu adalah bagian dari legenda yang selalu ia dengar di desa. "Itu tidak mungkin, kau sudah menjadi bagian dari dunia." Mo Yue menatapnya lembut. "Ya, aku bukan lagi manusia, tapi kesadaranku tetap terjaga di dalam aliran ki dunia. Dan aku bangun karena dunia ini mulai bergetar." Langit yang seharusnya stabil tiba-tiba bergetar halus, dan di cakrawala timur muncul garis tipis berwarna merah darah. Mo Yue menatapnya dalam-dalam. Itu sisa dari kehendak lama.
mungkin kecil, tapi cukup untuk menumbuhkan sesuatu yang berbahaya. Ling Yan mengepalkan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Mo Yue mendekatinya, menyentuh simbol di tangan pemuda itu. Kau lahir dengan akar dunia dalam dirimu. Artinya, dunia mempercayaimu untuk menjadi jembatan antara manusia dan kehendakan dunia itu sendiri. Tapi, jalanmu tidak akan mudah. Dalam sekejap, simbol di tangan Ling Yan menyala. Tubuhnya bergetar, matanya memancarkan cahaya perak. Dalam pikirannya terdengar suara dalam, tenang dan tak terbatas. Suara Lucian. Keturunanku tanpa darah, tapi dengan jiwa yang sama. Kau yang akan menjaga agar dunia tidak kembali tunduk. Ling Yan terkejut. Lucian, ikana... Kau hidup? Suara itu bergema halus. Aku tidak hidup, aku ada. Di setiap napas dunia, di setiap pilihan yang manusia buat. Mo Yue menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca, seolah-olah melihat bayangan masa lalu. Kau punya pilihan, Ling Yan, hidup sebagai manusia biasa, atau menjadi bagian dari dunia, seperti kami. Pemuda itu terdiam. Angin berembus pelan, membawa suara ribuan jiwa yang damai di seluruh Kingshu Realm. Ia menatap langit tanpa batas itu, lalu mengangguk. Kalau dunia ini lahir dari pengorbanan seseorang, maka aku akan menjaganya dengan kehidupanku sendiri. Cahaya perak membungkus tubuhnya. Dari langit, turun benang cahaya yang menautkan dirinya dengan pohon dunia di pusat benua. Simbol di tangannya berubah menjadi bentuk akar dan sayap, melingkar seperti pusaran. Namun di sisi lain, di luar batas dunia, retakan merah semakin besar. Dari dalamnya muncul bayangan hitam berwujud manusia, tapi tanpa wajah. Ia berbisik, suaranya lembut namun menusuk. Dunia tanpa langit tidak berarti dunia tanpa ambisi. Jika manusia bebas memilih, maka mereka juga bebas menciptakan dosa baru. Bayangan itu melangkah ke dunia dengan langkah pertama yang membuat udara bergetar. Aku akan membuktikan bahwa kebebasan hanyalah bentuk baru dari kehancuran. Di tengah malam yang tenang, Mo Yue menatap ke arah retakan itu. Dia datang, bisiknya pelan. Bayangan dari kehendak lama, tanpa langit, tapi membawa racun dari hati manusia sendiri. Ling Yan menatapnya. Kalau begitu, aku akan menghadapinya. Mo Yue tersenyum. Hati-hati Ling Yan, lawanmu bukan langit, tapi keinginan manusia untuk dijatuhkan. Sementara itu, di seluruh Kingshu Realm, para roh dan manusia mulai merasakan perubahan. Bintang-bintang berputar mundur, dan sungai cahaya mulai mengalir ke arah yang salah. Dunia yang dulu damai mulai menunjukkan retakan halus. Dan di tengah segala ketegangan itu, suara samar Lucian bergema di langit. Warisan bukanlah kekuatan yang diturunkan, melainkan tanggung jawab untuk memastikan dunia ini tak kembali tunduk pada takdir. Ling Yan menatap langit yang perlahan memerah. Kalau begitu, biarkan aku jadi warisan itu. Seketika, cahaya dari pohon dunia turun menembus dirinya, menandai awal era baru. Era di mana manusia akan diuji bukan oleh langit, tapi oleh kebebasan mereka sendiri. Langit yang biasanya bersinar lembut, kini diselimuti warna merah gelap. Cahaya dunia mulai goyah. Burung-burung roh jatuh dari udara, sungai-sungai Qi kehilangan alirannya, dan bintang-bintang perlahan berhenti berputar. Semua makhluk merasakan hal yang sama. Sesuatu yang seharusnya tak ada, kini telah bangkit. Dari retakan di ujung timur dunia, sosok hitam itu mulai menampakkan bentuknya. Tubuhnya tak memiliki wajah, namun ribuan mata muncul dan hilang di permukaannya, seolah mewakili pandangan manusia yang berbeda-beda. Ia menyebut dirinya Heavenless Shadow, bayangan dari kehendak lama yang menolak penghapusan langit. Dunia ini tanpa surga, tanpa penilaian, maka aku akan menjadi penilaian itu sendiri, ucapnya dengan suara bergema yang membuat gunung-gunung bergetar. Ling Yan berdiri di tebing tinggi, tubuhnya kini diselimuti cahaya akar perak. Mo Yue berdiri di sampingnya, matanya tajam tapi penuh kesedihan. Itu bukan entitas biasa. Ia lahir dari sisa pikiran manusia yang masih mendambakan kekuasaan dan penghakiman. Ling Yan mengepalkan tangan. Jadi, dunia ini sendiri yang melahirkannya. Mo Yue mengangguk perlahan. Ya, bahkan dalam kebebasan, selalu ada jiwa yang ingin menunduk pada sesuatu. Itulah dosa dunia yang tak bisa dihapus, keinginan untuk menyerah. Heavenless Shadow tertawa keras.
kau menyebut dunia ini bebas, tapi lihatlah, mereka yang bebas malah kehilangan arah. Mereka menciptakan kekacauan, saling menghancurkan atas nama pilihan. Dunia tanpa langit hanyalah dunia tanpa kendali. Tanah di bawahnya mulai retak dan dari sana muncul ratusan bayangan kecil, bentuk kebencian, iri, dan ambisi manusia yang terwujud menjadi makhluk berwujud asap hitam. Mereka menyerbu desa-desa, menelan Qi, dan menumbuhkan ketakutan. Ling Yan melompat turun dari tebing, menancapkan telapak tangannya ke tanah. Simbol akar dan sayap di tangannya berpendar kuat. Dari tanah muncul cahaya perak yang membentuk akar-akar besar, mengikat makhluk-makhluk itu dan menetralkan energi mereka. Namun, untuk setiap satu yang hancur, dua lagi lahir. Mo Yue menatap ke arah langit yang retak. Ini bukan pertempuran kekuatan, tapi pertempuran ide. Jika manusia percaya pada kebebasan, maka mereka harus berani menanggung akibatnya. Tapi jika ketakutan menguasai mereka, bayangan itu akan menang. Ling Yan memejamkan mata, merasakan dunia di sekitarnya. Suara ribuan hati bergema di dalam dirinya. Ketakutan, harapan, penyesalan, dan keinginan untuk diselamatkan. Semuanya bersatu, menekan jiwanya. Dalam kegelapan batin itu, ia kembali mendengar suara Lu Shen. Jangan mencoba menolak semua bayangan, karena bayangan hanyalah sisi lain dari cahaya. Gunakan mereka, pahami mereka. Ling Yan membuka matanya. Kalau begitu, aku akan menanggung segalanya. Cahaya di tubuhnya berubah. Bukan lagi perak bersih, tapi campuran hitam dan putih, seperti siang dan malam yang menyatu. Bayangan di tanahnya mulai mengikuti gerakannya, bukan melawannya. Mo Yue terkejut. Kau menyerap kegelapan itu? Ling Yan tersenyum tipis. Aku tidak menyerapnya, aku mengakuinya. Jika dunia ini bebas, maka kegelapan juga bagian dari kebebasan itu. Heavenly Shadow menatapnya tajam. Omong kosong. Jika kau membiarkan kegelapan, maka kehancuran tak bisa dihindari. Ling Yan menatapnya tenang. Tidak, jika kita menolak kegelapan, maka cahaya hanya akan menjadi tirani baru. Suara dunia bergema, seolah menyetujui kata-kata itu. Pohon dunia di pusat benua tiba-tiba memancarkan sinar yang menjangkau langit, menembus awan merah, dan menyentuh retakan besar itu. Mo Yue menatapnya takjub. Dunia mulai menanggapimu, Ling Yan. Heavenless Shadow meraung, tubuhnya mulai pecah. Namun dari setiap serpihannya, lahir kembali wajah-wajah manusia, para jiwa yang masih ingin dijaga, yang takut pada kebebasan. Lihatlah, manusia tak akan pernah berhenti mencari sesuatu untuk ditunduki. Teriaknya sebelum pecah menjadi ribuan serpihan cahaya hitam yang menyebar ke seluruh dunia. Ling Yan mengulurkan tangannya, menahan sebagian serpihan itu agar tak melukai jiwa-jiwa lain. Jika memang begitu, maka aku akan jadi penampung semua ketakutan itu. Tubuhnya menyala terang, menelan sebagian besar energi bayangan itu ke dalam dirinya. Dunia kembali stabil, tapi matanya kini setengah hitam, tanda bahwa separuh dirinya telah menjadi bagian dari kegelapan yang ia akui. Mo Yue menatapnya dengan cemas. Kau tak bisa menahan itu selamanya. Ling Yan menatap langit yang perlahan kembali jernih. Aku tidak perlu selamanya, aku hanya perlu cukup lama, sampai manusia belajar hidup tanpa ketakutan mereka sendiri. Ia berbalik, melangkah ke arah hutan, meninggalkan cahaya yang menandai awal dari perubahan baru, era di mana kegelapan dan cahaya tak lagi berperang, tapi berjalan berdampingan di bawah dunia tanpa langit. Namun jauh di kedalaman retakan yang tertutup, satu mata hitam masih terbuka, berbisik lirih. Jika kebebasan menciptakan bayangan, maka siapa yang akan memastikan bayangan itu tak menelan semuanya? Hening. Dunia yang dulu dipenuhi ledakan energi kini sunyi seperti akhir dari sebuah lagu panjang. Pohon dunia berdiri di tengah cakrawala, cabangnya menembus awan putih, sementara akar-akar peraknya membentang ke segala arah, menahan keseimbangan alam yang rapuh. Ling Yan duduk di bawah pohon itu, matanya terpejam, setengah wajahnya masih hitam, setengah lagi putih. Dari tubuhnya mengalir dua aliran Qi yang berputar seperti pusaran tak berujung. Satu membawa kedamaian, satu membawa ketakutan. Di sekitarnya, tanah dan langit berdenyut pelan, seolah dunia bernafas melalui dirinya. Mo Yue datang mendekat, langkahnya ringan, tapi pandangannya penuh beban.
Sudah 7 hari dunia stabil, tapi aku tahu, itu semua karena kau yang menahannya, kan? Ling Yan tersenyum kecil. Jika tidak ada langit untuk menjaga, maka seseorang harus jadi penyeimbangnya. Dunia baru ini belum tahu bagaimana berjalan sendiri. Ia menatap langit keemasan. Awan bergerak perlahan, membentuk pola tak beraturan, seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu yang hilang. Dulu langit menilai manusia, sekarang manusia menilai dirinya sendiri. Tapi harga dari kebebasan itu adalah beban yang tak terlihat. Mo Yue menunduk. Dan kau yang menanggung beban itu sendirian. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Suara gemuruh datang dari arah utara. Gunung-gunung meledak, dan dari sana muncul cahaya hitam pekat. Bukan bayangan, tapi sisa dari Heavenless Shadow yang tak sepenuhnya musnah. Dari dalam gelombang hitam itu, muncul sosok dengan wajah yang sangat familiar. Lu Shen. Namun matanya kosong dan auranya bukan lagi manusia. Ling Yan, ucapnya datar. Kau mengambil setengah dari dunia ini, dan setengah lainnya kembali padaku. Dunia yang lahir dari aib tak mungkin bebas dari dosanya sendiri. Mo Yue terkejut, matanya melebar. Itu bukan dia. Ling Yan berdiri. Aku tahu, itu adalah ingatan dunia tentang dirinya, bukan jiwanya. Lu Shen atau bayangannya tersenyum samar. Dunia baru ini menolak kesempurnaan. Jika kau benar-benar ingin membiarkannya bebas, maka kau harus lenyap. Tidak ada penyeimbang abadi. Udara menjadi berat, cahaya perak dan hitam mulai bertabrakan, menciptakan badai Qi yang melingkupi seluruh benua. Gunung runtuh, laut mengering, dan langit mulai terbakar. Dunia yang baru lahir itu menjerit, antara ingin bertahan dan ingin musnah. Ling Yan menatap sosok Lu Shen dengan tenang. Kau benar, dunia tanpa langit tak boleh tergantung pada satu jiwa, tapi aku takkan membiarkan semuanya hancur. Ia mengangkat tangannya ke dada, menarik keluar inti cahaya yin yang dari tubuhnya, bola energi yang berdenyut pelan seperti jantung dunia. Jika dunia ini harus belajar berjalan sendiri, maka biarlah cahaya dan kegelapan berpadu menjadi napasnya. Mo Yue berteriak, Ling Yan, jangan! Namun sudah terlambat, ia menembakkan inti itu ke arah langit dan seluruh dunia langsung diselimuti cahaya. Bayangan Lu Shen menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca sebelum akhirnya pecah menjadi partikel debu hitam, menyatu dengan sinar yang meluap ke seluruh penjuru bumi. Suara Lu Shen terdengar samar di tengah cahaya itu. Kau akhirnya mengerti, Ling Yan. Surga bukan di atas, surga adalah keseimbangan dalam hati setiap makhluk. Tubuh Ling Yan mulai retak, berubah menjadi percikan cahaya putih dan hitam yang berterbangan. Mo Yue menubruknya, berusaha menahan, tapi tangannya hanya menembus kabut cahaya. Jangan pergi, kau satu-satunya yang bisa menjaga dunia ini, bisiknya. Ling Yan tersenyum lembut. Kalau dunia ini tak bisa berdiri tanpa aku, maka semua pengorbanan ini sia-sia. Ia menatap Mo Yue untuk terakhir kalinya. Jagalah mereka, Mo Yue. Dunia ini milik semua, bukan satu orang. Lalu tubuhnya benar-benar hancur menjadi debu cahaya, menyatu dengan akar-akar pohon dunia. Dalam sekejap, badai berhenti, air laut kembali mengalir, dan langit berubah menjadi biru muda tanpa batas. Di tanah tempat ia berdiri, muncul bunga putih bercahaya, mekar satu-satunya di dunia tanpa langit. Mo Yue berlutut menyentuh kelopaknya, dan dari bunga itu terdengar bisikan lembut. Langit menyebutku aib, tapi lihatlah, dari aib ini surga berdiri. Beberapa abad kemudian, dunia berkembang tanpa dewa, tanpa langit, tapi penuh keseimbangan. Orang-orang menyebutnya dunia yang netral, tempat di mana tak ada penilaian mutlak, dan di tengahnya berdiri pohon dunia dengan satu bunga bercahaya di puncaknya. Dan legenda pun berbisik di antara generasi baru tentang seorang manusia yang menolak langit, menerima kegelapan, dan menjadikan dirinya fondasi dunia yang bahkan surga pun tak mampu hancurkan. Dunia tanpa langit bukanlah akhir. Itu adalah permulaan dari kebebasan sejati.